Bu Hermin, ini wawancara eksklusif nih. Saya mau nanya, bagaimana ide membuat lokasi ini untuk penangkaran luwak dan ya, usaha kopi luwaknya, sama sejarahnya bisa ada tempat ini? Iya. Sejarahnya nggak sengaja. Pertama dulu ada yang nawarin tanah di lokasi yang sangat terisolir. Setelah dilihat ada sumber air dan saya suka berkebun ya awalnya, ya udah dibeli karena harganya murah. Dan itu awalnya hanya nggak langsung seluas 2 hektar, itu enggak, sedikit dulu. Nah setelah itu kemudian kita buat kolam, terus ditata, ternyata lumayan enak gitu ya. Nah setelah itu ada tanaman kopinya, tanaman yang tingginya kita tanamin sehingga akhirnya jadi nyaman. Kemudian setelah nanam kopi ada isu-isu tentang luwak yang negatif, saya pelajari, terus saya baca-baca tentang luwak itu sendiri, sehingga saya ingin menunjukkan bahwa mungkin tidak semua seperti itu. Saya coba sampai kemudian ada keputusan dari MUI yang mengatakan untuk Islam halal haram itu halal. Saya coba itu bergerak di situ. Saya coba buat kandangnya, didesain sedemikian rupa sehingga sesuai yang sudah pernah gitu ya, yang cukup nyaman untuk luwak. Kemudian juga di dalamnya dibuat senyaman mungkin untuk luwak, dan makanya kami bekerja sama dengan teman-teman yang ahli di bidangnya. Ada yang dari biologi, itu dari Institut Teknologi Bandung, kemudian dari komunitas satwa kita, kemudian juga dari pemerhati lingkungan lainnya, sehingga konsep itu coba diterapkan dan alhamdulillah bisa berhasil. Luwak yang masuk ke sini tidak semuanya sehat, banyak yang sakit. Pas awalnya banyak yang sakit. Banyak yang sakit, kemudian ada yang karena bukan hanya sakit, mungkin di kandang awalnya yang sempit, yang kotor, banyak yang teraniaya gitu ya, bukan sakit dari hama atau kuman, sebetulnya karena pemeliharaan yang kurang. Setelah masuk sini kita coba dari kandang, pakan, dan pemeliharaan yang sesuai anjuran-anjuran ahlinya, semua jadi bagus, gendut, lucu gitu ya, jadi cantik, cakep, seperti itu. Untuk ukuran kandangnya saya lihat agak luas ya tadi. Iya. Ukurannya berapa Bu kandangnya? Kalau kandangnya ukurannya ini 2,5 kali 2,5 kali 3, tingginya 3 meter. Untuk per ekor luwak ya? Untuk 1 ekor luwak, karena memang luwak kan bersifat soliter, jadi dia inginnya sendiri. Oh, menyendiri. Dan kecuali kalau memang yang dari kecilnya itu sudah dibiasakan berduaan. Sehingga ada yang dona-doni itu kan berdua. Seperti itu, kayak gitu. Kalau itu sampai gemuk luwaknya, pakannya apa saja tuh? Nah pakannya memang luwak ini kan dia itu masuk golongan karnivora ya, dia pemakan daging tapi punya kecenderungan frugivora, jadi dia cenderung senang buah-buahan. Nah orang kadang tidak tahu karena dia senang buah-buahan, cuman itu yang dipenuhi. Nah di sini untuk karnivoranya memenuhi dia seperti kebutuhan sebagai karnivor, itu pakan kebutuhan protein hewaninya dipenuhi dengan kornet tadi saya lihat ya. kornet luwak, jadi bukan kornet untuk manusia karena itu kemahalan. Seperti itu. Kalau buah-buahnya ya memanfaatkan buah yang ada di sini, terutama pisang, kebetulan banyak di lokasi ini punya sendiri, sama pepaya atau buah-buah yang lainnya. Jadi pokoknya pas hati sempurnanya kayaknya. Kalau kecuali susu, mungkin karena susu tidak ada, jadi ya
untuk proteinnya cukup dari protein hewani. Untuk yang protein, dari karbohidrat, vitamin, kasih karbohidrat vitamin kan, juga dicampur di makanannya. makanya gendut-gendut luaknya. Sama tadi saya lihat juga ada airnya di Oh iya, kandang air. untuk minum. Ya, air. Jadi kan untuk mencerna makanan, semua makhluk hidup kan perlu ditambah dengan air ya, minum air yang cukup termasuk luwak. Kadang teman-teman yang memelihara luwak selama ini itu merasa cukup dari buah-buah saja, dari kopi dan buah-buahan, tanpa tadi memperhatikan protein hewani dan minum. Padahal minum air ini kan selain untuk minum, dia bisa untuk bersolek gitu ya, untuk mandi seperti kucing gitu, dijilatin pakai lidahnya, tapi dengan setelah minum biasanya gitu. Jadi Ini perlu itu air, perlu banget. juga saya lihatnya ada 2 kandang. Satu tadi yang ukuran dari 2,5 kali 3 meter. Iya, Juga ini saya lihat tadi saya sempat masuk juga ke kandang yang baru nih. iya. Yang kayak besar nih, ukurannya 10 kali 20 meter Iya, sepertinya. ukurannya itu jadi 200 meter ininya luasnya ya. Saya juga saya lihat tadi ada pohon kopi di dalamnya. Nah, Iya. konsep yang ingin Ibu bangun di kandang yang baru, saya lihat seperti taman safari nih, Bu. Seperti lahan konservasi luwak sebenarnya ini. Iya, iya. Nah, itu konsepnya bagaimana? Ya. Kalau itu mungkin ingin menambah konsep, memperluas yang konsep awal di yang kandang yang awal kan 2,5 kali 3 meter saja sudah sedemikian bagus menurut saya. Dan apalagi kalau lingkungan hidupnya itu dibuat seperti alam liar gitu ya, seperti tempat hidup sebenarnya. Makanya saya coba untuk membuat kandang luas di mana di dalamnya ada tanaman kopinya, kemudian tanaman kayu manis juga ada, kemudian aren tapi masih kecil-kecil, buahnya juga ada, jambu ini, jambu apa namanya, jambu kelutuk ya. Nah itu biasanya yang saya tahu dari teman-teman dari biologi ini, kalau itu alamnya seperti yang dikehendaki dia, yang seperti di alam sebenarnya, mungkin itu akan jauh lebih sempurna, mungkin akan lebih sejahtera gitu. Harapannya seperti itu, tapi ini masih proses awal, belum kelihatan hasilnya. Mudah-mudahan Masih tahap percobaan lah ya. percobaan. Tapi sudah, menurut saya sih sudah oke, udah kayak seperti sudah sejahtera. Luwaknya sudah senyum-senyum tadi, kata gemuk. Kelakuannya sudah senyum-senyum dan lebih jinak ya kelihatannya. Lebih jinak, tadi saya bisa pegang satu luwaknya. Iya, jadi lebih apa gitu, mungkin tidak disekat-sekat seperti penjara. Kalau itu meskipun luas, mungkinnya meskipun ini kan dia cuma Ya, di situ kos-kosan aja itu. ya, Tempat kos-kosan. Kalau itu seperti satu kampung mungkin gitu ya, satu komunitas, jadi harus ada pengurusnya kan. Dan saya perhatikan ada 2 logo ya, dari yang biologi ITB Iya, dan hewan kita, satwa kita. Berarti ini sudah bersertifikat nih kurang lebih nih. Bersertifikat Ya, dari sebuah organisasi yang bernama Satwa Kita. jadi sebetulnya kalau bersertifikat dan resmi ditandatangani itu belum, cuman itu komunitas satwa kita itu memang sangat concern di perlindungan satwa liar. Jadi mereka akan senang sekali bila masyarakat termasuk pribadi gitu untuk yang memelihara satwa dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan satwa, sehingga ya itu secara dengan sendirinya membantu di sini mengawal, meskipun sertifikat secara tertulisnya belum, cuman mengawal dengan hati mungkin ya. Dengan Juga berdasarkan seperti saya pikir juga secara ilmiah ya, karena banyak yang penelitian di sini sepertinya ya, mengamati perilaku hewan, dan Ibu juga menjalankan rekomendasi dari mereka bagaimana satwa itu harusnya diberi perlakuan gitu ya. ya. Ya memang awalnya merasa ribet juga kan dari mereka itu, secara ilmiahnya luaknya ingin begini begitu gitu kan.
awalnya ya gimana saya aja yang punya, tapi ternyata setelah menerapkan hasil-hasil penelitian mereka terdahulu, mungkin di alamnya seperti apa, kemudian rekomendasi yang diberikan termasuk di pakannya, kandangnya, dan kelengkapan kandangnya seperti apa. Nah itu memang benar-benar terbukti, asalnya liar jadi jinak, kemudian asalnya kurus jadi gemuk, asalnya kurang sehat jadi sehat. Pokoknya banyak betul seperti yang dianjurkan kalau dilaksanakan, terbukti karena mereka memang ahlinya di bidang itu. Jadi yang ingin membuktikan bahwa kopi luwak dan luwak binatang luwak Indonesia sejahtera, Ya, bisa dipersilakan datang kemari Bu ya. iya, jadi untuk Untuk bukti kan ini kan hanya rekaman video, foto. Ya. Orang kan mungkin bersikap skeptis. Ah itu mah mungkin tipuan Rekayasa, kamera gitu kan. gitu. Ibu berani ngundang mereka, ayo mari Berani, gitu. ayo datanglah ke sini meskipun tempatnya di kampung, dan tapi ini alami banget, dan memang ini real pemeliharaan satwa luwak yang memang memperhatikan kesejahteraannya. Kalau kata bahasa Indonesia kan berperikeluakan gitu ya. Jadi silakan kalau yang mau datang ke sini Buktikan sendiri. buktikan sendiri. Pokoknya kalau ingin membuktikan sendiri ya datanglah ke sini. Gitu. Saya undang. Nanti untuk alamat nanti ada alamat di bawah ini Ya, nanti. alamat Ntar di bawah ditulis. ini. Kemudian terakhir Bu, harapan Ibu mengenai kesejahteraan ya luwak terutama khususnya gitu pada umumnya ya binatang liar Indonesia dan industri kopi luwak dan umumnya lagi perkembangan kopi Jawa Barat, karena kan ini bisa dibilang baru lah ya, kurang lebih 10 tahun perkembangan kopi Jawa Barat. Gimana komentar-komentar Ibu mengenai harapannya? Harapan pertama untuk pemeliharaan luwak, ya jangan sampai isu-isu negatif terus berkembang, karena tidak semua isu itu benar, dan ini dibuktikan salah satunya di sini di kandang kopi luwak Manglayang. Nah, begitu kan datang ke sini untuk yang pertama. Kemudian produk kopi luwak itu kalau yang dihasilkan dari yang dipelihara secara berperikeluakan, itu insya Allah hasilnya akan bagus dan itu bisa dibuktikan sendiri, dan itu kami di sini mencoba benar-benar di kualitas, tidak ada rekayasa, tidak ada campuran apapun, sehingga nanti cita rasanya dan aromanya benar-benar itu kopi luwak asli. Dan itu insya Allah itu yang asli itu bisa beredar ke seluruh dunia, bisa dicicipi dimanapun. Insya Allah. Insya Allah ya kalau yang itu. Dan ini berarti dijamin ya, ini benar-benar kopi luwak, bukan beruang atau kopi kelelawar. Kalau ini kopi luwak asli luwak. Kalau nggak percaya mungut sendiri juga boleh gitu. boleh, makanya diundang ke sini bisa mengikuti proses dari awal sampai akhir. Dari makannya, kotorannya. 1 malam cukup lah, kalau mau yang jauh di sini nanti bisa nginep di saung yang disediakan saung juga. Kemudian untuk kopi Jawa Barat itu terus arabikanya itu kan kopi arabika salah satunya dengan cita rasa terbaik menurut saya, dan itu untuk para penikmat kopi itu bisa membuktikan juga bahwa itu memang kopi-kopi yang baik, yang cita rasanya tinggi, itu ada di Jawa Barat. Jadi nanti bisa datang juga, selain ke luwak ya, ke kopi luwak, bisa ke kopi arabika yang ada di Jawa Barat. Insya Allah kalau misalnya ini pasar dunia terbuka dan memang itu bisa menerima kopi Jawa Barat, itu dijamin kopi Java itu kopi Jawa Barat yang terbaik insya Allah. Terus juga mungkin pesan sponsor Bu, ya. Jangan lupa membeli KLM. KLM apa Bu KLM? KLM itu kopi luwak Manglayang. Bukan penerbangan Bu ya? Bukan, jadi itu ya sama dengan tidak sengaja, jadi sama dengan maskapai penerbangan Belanda ya kalau nggak salah ya. Belanda. Nah itu kan yang bagus juga maskapai penerbangan itu. Mudah-mudahan ini juga prestisnya seperti itu. Kemudian juga
ya kopi luwak Manglayang. Sekarang ada KLM Fans Club-nya. Oh, Silakan sudah masuk. punya fans club. Silakan yang sudah silakan mencicipi, membeli, kemudian juga Dan membantu memasarkan mungkin, Bu. membantu memasarkan dan masuk KLM Fans Club. Fans club. Dan saya baca ada Rp5.000 kalau nggak salah untuk Oh, pengembangan iya. satwa liar. Ya, jadi dari setiap kemasan yang dijual, kami secara resmi itu memberikan Rp5.000, mengumpulkan Rp5.000 per kemasan untuk nanti disumbangkan melalui sumbangan langsung, termasuk ke satwa kita, termasuk ke teman-teman yang mengelola satwa liar khususnya luwak, itu untuk membantu di dalam penelitian-penelitian mereka. Berarti secara langsung dan tidak langsung setiap penonton nih membeli kopi KLM, membantu konservasi alam, ya konservasi luwak, Iya, dan menikmati kopi luwak Indonesia yang asli. Nah, itu. Dan juga ya terakhir sekali saya lihat juga eh, di sisi perbukitan ini juga mulai banyak ditanami. Sudah mulai ya. Itu juga hasil dari itu ya, penyisihan Ya, 5.000. penyisihan antara lain untuk penanaman tanaman-tanaman kayu. Karena dulu teh banyak erosi karena ditanami tanaman sayur. Dulu tanaman sayuran saja, tapi setelah coba dikembangkan kopi di sini juga karena kopi perlu pelindung, sehingga tanaman-tanaman kayunya seperti kayu manis, kemudian tanaman buah, kemudian tanaman eukaliptus, dan tanaman-tanaman lain yang merupakan tanaman konservasi itu otomatis ditanam, sehingga akhirnya sumber-sumber air, mata air gitu yang dulu kecil itu ada. Pokoknya mah ya meskipun mungkin diawali dengan satu titik yang kecil, mudah-mudahan nanti bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke, amin. Oke, terima kasih Bu Hermin atas wawancara eksklusifnya. Sama-sama.